siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya, Bu? Alhamdulillah saya pun baik, Pak Akbar. Sebelumnya, untuk melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan kepada Pak Akbar supaya nanti dalam proses coachingnya itu berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Itu tentunya berdasarkan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi coaching. Pak Akbar siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Ya. Mana Pak Akbar, apakah masih ingat apa itu alur tinta? Ya, Bu. Alur tinta itu yang pertama itu tujuannya, Bu. Yang keduanya identifikasi, yang ketiganya rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oke, Pak Akbar tentunya sudah tahu ya tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada proses coaching nanti yang akan dilakukan. Untuk pertanyaan yang berikutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Akbar kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan? Sini saya akan mencoba untuk menggali dalam coachingnya, Bu. Saya akan mencoba lebih spesifiknya itu di hal mendengarkan aktif dan pertanyaan ke bobot. Itu yang saya akan gali dari lurus. Oke. Berikutnya, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Akbar dalam proses coaching yang nanti akan dilakukan? Nah, indikator yang ingin saya capai itu dari lurus itu nanti ini tentang hal apa yang dalam pembelajaran beliau di kelas, terutama untuk anak menjadi lebih gembira, lebih semangat dalam belajar. Kalau boleh tahu Pak Akbar, anak yang gembira itu seperti apa sih? Anak yang begitu menyukai semua pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Apakah Pak Akbar sudah punya gambaran pembelajaran yang akan dibelajarkan supaya anak aktif, anak gembira itu seperti apa? Ya, intinya anak kita sebagai guru nantinya harus bisa pembelajaran diferensiasi karena kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi harus memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Oke, untuk pelaksanaan praobservasinya saya cukupkan sekian Pak Akbar. Mudah-mudahan nanti di proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Akbar. Ya, amin Bu. Mudah-mudahan saya coba untuk semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Pak Akbar. Siap. Terus. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang. Siang Pak Akbar. Apa kabar hari ini? Agak gugup sih Pak dikit. Oh. Bapak sehat? Alhamdulillah. Gimana pembelajaran hari ini di kelas? Aduh gimana ya Pak ya? Agak kurang menyenangkan seperti ini Pak. Ya ini hari ini kita akan berkomunikasi selama 15-30 menit ya. Karena saya juga nggak bisa lama itu, ada tugas juga di luar, tugas luar. Nah ini kita akan mengungkapkan apa yang ingin Ibu Lurus kemukakan terhadap saya. Baik. Nah untuk itu kita mulai aja. Kira-kira apa yang akan ungkapkan Ibu Lurus dalam perbincangan ini? Mungkin tadi ya Pak, ketika saya ke Bapak menyampaikan curhat dikit bahwa pembelajaran hari ini sepertinya kurang menyenangkan Pak. Nah dari itu misalkan kenapa sampai yang ini tidak menyenangkannya itu di mananya gitu? Jadi ada sebagian siswa itu yang tidak memperhatikan pembelajaran saya, dan ketika saya sampaikan refleksi, ada sebagian besar Pak yang menyebutkan bahwa pembelajarannya monoton. Yang ini kalau ada yang ini ya, yang saya ini tentang monoton ini, maksudnya monoton itu gimana sih? Jadi yang saya baca di refleksinya, Ya. Ibu Rustini belajarnya kurang bervariatif katanya, jadi jenuh, pengen buru-buru istirahat Pak. Oh gitu, jadi intinya karena klasikal ya berarti ya? Iya. Oh klasikal. Nah dari masalah tersebut, misalkan Ibu Lurus ada nggak keinginan untuk berubah itu? Kalau keinginan sih besar ya Pak. Saya ingin anak-anak itu fokus, walaupun berfokus pada murid, tapi saya juga ingin mereka fokus ketika saya memberikan materi, mereka ikut mendengarkan penuh pada saya, ikut aktif dalam pembelajaran.
berkomunikasi dengan rekan atau dengan rekan di luar sekolah gitu, pernah nggak untuk masalah ini? Mungkin dengan NGMP Pak, dengan rekan sesama bahasa Inggris. Iya. Saya pernah bertanya kepada senior. Saya tanya, Bu, kenapa ya anak-anak kok pengen cuma istirahat terus? Terus mereka menjawab, memberikan inputnya, mungkin pembelajaran yang guru ini berikan terlalu monoton, jadi kayak berpusat ke saya gitu. Anak-anak itu seperti hanya harus mendengarkan. Oh gitu ya. Nah dari barusan saya simak, jadi intinya yaitu ibu guru itu mengajar itu secara klasikal ya, monoton, tidak menggunakan apa-apa. Berarti kalau gitu mah ya masih berpusat pada guru. Nah dari rangkuman ini nih yang barusan saya simak ini, apa sih pentingnya bagi guru misalkan untuk berkomunikasi seperti ini? Tentu saya membutuhkan proses seperti ini ya Pak, di mana saya bisa mengkonsultasikan jika saya memang memiliki permasalahan seperti saat ini, di mana siswa itu tidak banyak yang memperhatikan pembelajaran saya dan cenderung ingin cepat istirahat. Dan perlu sekali Pak dengan kegiatan seperti ini bahwa saya bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala saya. Gitu. Nah kalau dari lingkungan sekolah nih ya, dari lingkungan sekolah, misalkan dari pemangku jabatan, gimana nih responnya terhadap masalah ini? Kebetulan ini baru saya sampaikan ke Bapak pertama kali. Oh gitu ya, berarti intinya terus memang baru mengungkapkan. Nah ini dari sini kira-kira kalau menurut Ibu Rus dengan kejadian ini, apakah ada di skala berapa nih kan? Ya ada di skala itu kan ada 1 sampai 10. Kira-kira untuk pembelajaran Ibu Rus itu ada di skala berapa sih? Baru 3 kayaknya. Yang penting ini perlu perbaikan ya kalau gitu ya. Nah kira ini setelah ada skala yang Ibu Rus nilai ini, apa sih rencana Ibu Rus untuk merubah supaya anak-anak itu lebih tidak membosankan buat mereka? Kira-kira kalau ATM boleh nggak? ATM yang maksudnya coba yang seperti apa? Amati tiru terus memodifikasi gitu dari, kan saya pernah melihat itu Pak ya, yang pembelajaran IPA. Ibu lihat ketika observasi, kebetulan saya masuk, saya melihat pembelajarannya itu begitu aktif. Anak-anak itu ikut dengan mulia, jadi tidak ada main HP, tidak ada yang ngobrol sendiri. Saya betul-betul merasa tertarik Pak untuk meniru, mengamati, dan mungkin ingin mencobanya dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah ini kekuatannya apa sih ya, dengan ATM itu bisa istilahnya lulus itu bisa mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya apa sih dengan teknik ATM? Sepertinya harus browsing Pak. Saya mungkin harus buka-buka dulu, browsing di internet ya Pak, di Google, untuk cari-cari mungkin strategi pembelajaran yang bagus, yang mungkin sesuai seperti apa yang dilakukan kuliah tadi. Kemudian saya ingin mengembangkannya sendiri, mencoba membuat rancangan pembelajarannya yang kira-kira akan sama enggak seperti kuliah, tetapi ada faktor kurang percaya diri juga. Nah dari solusi itu ya, apakah pernah nggak berbincang dengan ibu kuliahnya sendiri seperti apa? Kebetulan. Oh belum, kita pada lulus coba sering dulu selain dari program 3 yang sudah istilahnya pernah aksinya pernah langsung gitu ya. Nah bagaimana nih misalkan kalau selama ini yang Ibu Rus rencanakan itu ternyata tidak terpenuhi, ada nggak solusi lain? Mungkin yang seperti Bapak sampaikan, bahwa jika saya mencoba untuk meniru dari YouTube, dari Google, mengikuti rancangan dan disesuaikan dengan pelajaran bahasa Inggris ya Pak, tetapi itu mungkin hasilnya masih nggak nyampe angka 5. Mungkin yang berikutnya saya akan mengikuti saran yang Bapak tadi, menemui Ibu Lia dan mencoba untuk bertanya kepada beliau tips-tips yang baik seperti apa. Berarti Ibu Rus sebetulnya udah ada solusinya buat minta strateginya. Yang pertama ATM, tapi ATM-nya yang
ukuran keberhasilannya kalau menurut Ibu Rus nantinya? Ada nggak untuk ukuran keberhasilan ke anak? Saya cuma ingin anak-anak itu fokus kepada pembelajaran. Bagaimana caranya saya menciptakan ketika saya membawa satu games ke kelas, terus anak-anak itu tidak bermain sendiri, fokus kepada apa yang saya bawakan kelas. Mungkin itu Pak ukuran keberhasilannya, ketika mereka betul-betul fokus kepada pembelajaran yang saya bawakan. Oh, berarti udah ini ya. Jadi intinya bahwa ini kefokus juga ya, ini anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran selama Ibu Rus mengajar di kelasnya. Nah, ini untuk ininya ya, kira-kira untuk memulainya kapan? Boleh Pak minta waktu mungkin sampai 3 hari bisa? Ya bisa. Kita kan konsultasi lagi nantinya ya, seperti apa nanti untuk aksi ini. Tapi kalau ini udah ada rencananya, alhamdulillah udah jelas kan, kita punya target 3 hari udah mulai. Nah sekarang ini untuk ininya ya, membuat terhadap rencana aksi ini, misalkan ada nggak untuk produknya gitu nantinya, ada nggak? Produk. Karena saya tuh melihat pertama Pak, di anak-anak itu di aplikasi dibawakan menggunakan Jamboard Pak. Jadi pakai aplikasi Jamboard, mencoba langsung pakai Jamboard, langsung tampil di smartphone. Dan yang kedua menggunakan tipe seperti permainan, dikasih kartu-kartu, dibagi kelompok, kemudian mereka presentasi, dan mungkin prosesnya menggunakan quiz wizard Pak, kuis kayak ular tangga gitu, tapi dengan pertanyaan yang sama di persepsi. Jadi di awal sama akhir pertanyaan sama, hanya yang pertama pakai Jamboard, yang akhir pakai quiz wizard. Itu ada di kepala saya pembayarannya seperti itu. Mantap. Terus nah ini ada nggak untuk melibatkan yang lain, misalkan untuk membantu hal ini, ada nggak Ibu Rus, misalkan rekan atau misalkan dari sumbernya, misalkan dari orang yang bisa ahlinya gitu, apa gitu? Mungkin karena saya melihat itu dari Bu Lia Luti, Ya. saya ingin sekali mengajak Ibu Lia Lutiana Sari untuk masuk ke kelas saya untuk mengobservasi, jadi langsung melihat bagaimana saya melaksanakan aksinya, dan juga mungkin butuh bantuan Bapak juga untuk ikut hadir jika Bapak berkenan. Ya, siap. Nah ini ya, dari semua pertanyaan atau ungkapan dari Ibu Rus sebetulnya udah ada ya solusi, rencana aksi, dan intinya mudah-mudahan apa yang Ibu Rus rencanakan merubah pembelajaran di kelas sehingga anak-anak itu gembira, semangat, dan fokus, itu bisa tercapai. Nah untuk hari ini kita coachingnya udah terselesaikan. Nanti kita coba untuk merancang aksi dan mencoba menerapkannya di aksi nyata. Mudah-mudahan berhasil lurus. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita berjuang bersama-sama untuk kedepannya ya. Terima kasih Pak atas bantuan dan solusinya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iwin, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Rus. Bagaimana juga kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah senang ya ketemu sama Bu Win hari ini, juga insya Allah sehat. Bu Win, mungkin ya untuk hari ini kita akan melaksanakan coaching, dan Ibu mungkin nanti akan melaksanakan coach ya dengan Pak Akbar. Nah sebelum melakukan coaching tahap 2 nanti, sebagai awal nih saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan didiskusikan oleh Ibu kepada Pak Akbar. Nah butir-butir pertanyaannya mungkin akan sesuai dengan prinsip coaching yang pada inti coaching hari ini ya Bu. Boleh ya Bu saya sambil bicara? Boleh Ibu. Nah mungkin yang pertama kali ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wiwin nanti pada proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama tentunya pasti saya menggunakan prinsip Tirta atau Tirta ya Bu ya. Nah
yang kedua, kompetensi inti yang akan saya kembangkan dimulai dari kehadiran guru. Terus yang kedua, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu seperti itu, Bu. Karena itu artinya jawaban dari ibu ini sudah sesuai dengan apa yang ibu traktir Pak tadi. Mohon maaf, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Sangat luar biasa Ibu Wi. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Boleh, Ibu. Yang kedua adalah kompetensi mana nih yang secara spesifik yang akan Ibu lakukan atau yang akan diobservasi nanti bersama Pak? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, dan juga yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot tentunya supaya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Akbar. Jadi seperti itu. Nanti berarti dengan pertanyaan-pertanyaan bobot mengandung unsur hoax intinya ya, baik skill. Nah, yang ketiga nih, jika tadi sudah membuat rancangan yang mendengarkan aktif untuk penilaian dan observasinya dengan pertanyaan berbobot, yang ketiga yang ingin saya tanyakan adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu pada proses nanti coaching besok dengan Pak Akbar? Untuk indikator yang akan saya lakukan itu tentunya berdasarkan permasalahan nanti yang disampaikan oleh Pak Akbar, itu mengenai proses pembelajaran yang memiliki tentunya bermasalah, yaitu pada pembelajaran itu terkesan monoton dan juga kurang menarik, seperti itu. Berarti memang ini temanya bagus ya, kita memang membahas tentang pembelajaran yang aktif dan menarik, berarti ingin mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan. Betul, betul. Baik, luar biasa sekali Ibu Wiwin, saya sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan lancar proses coachingnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa kendala dengan Pak Akbar nanti. Saya ucapkan selamat bertugas dan mungkin nanti kita kembali lagi setelah proses coaching untuk tahap refleksi ya Bu ya. Oke Bu, siap. Selamat bertugas Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sama-sama. arahannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat saja. Iya Pak Akbar. Apa tujuan percakapan kita hari ini? Ini Bu, sedikit ada permasalahan di kelas saya Bu ya. Selama pembelajaran dari hari ke hari itu anak-anak seperti bosan gitu dalam belajar itu. Saya rasakan tiap hari itu anak itu seperti ada di kelas tapi pikirannya itu nggak ada gitu di kelas. Oh begitu. Jadi Ya. Pak Akbar memiliki masalah pembelajaran di kelas itu anak merasa bosan ya Iya, ketika pembelajaran. bosan. Oke Pak Akbar, mengenai situasi seperti itu, menurut Pak Akbar, apa sih penyebab dari anak-anak seperti itu? Penyebabnya saya rasa itu ini Bu ya, kalau saya berbalik lagi ke diri saya, mungkin dari cara saya mengajar Bu, saya itu masih klasikal gitu, jadi saya yang banyak berbicara dibanding anak gitu. Jadi seolah-olah anak itu hanya mendengar, saya itu yang berceramah gitu. Jadi seperti itu. Pak Akbar masih mengajar dengan cara konvensional gitu Iya. ya. Pak Akbar berbicara terus kayak Pak Akbar ada yang mendominasi Nah, dalam itu. pembelajaran. Seperti itu. Kira-kira Pak Akbar tahu tidak? Kira-kira Pak Akbar apa yang akan Pak Akbar lakukan untuk menciptakan pembelajaran supaya anak itu dapat belajar sesuai dengan Pak Akbar harapkan? Saya juga Bu, ini kan sudah sharing, sudah kolaborasi, mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan saya mencari info-info, ilmu-ilmu dari rekan di luar sekolah juga. Ternyata saya akan mencoba ini Bu, ke anak itu untuk belajarnya itu lebih ke aplikasi, lebih menggembirakan buat anak sehingga anak itu nggak bosan atau monoton gitu. Misalkan saya akan mencoba dengan menggunakan aplikasi
bisnis, well gitu kan. Nah jadi saya ini akhirnya berpikir seperti ini, apakah pembelajaran ini akhirnya akan berpusat kepada siswa gitu. Jadi saya akan menggali apa yang ada di siswa. Oke. Nah, bisa melihat kondisi tadi yang Pak Akbar sampaikan. Kira-kira kalau kita ukur dari skala ya Pak Akbar, dari skala 1 sampai 10, Pak Akbar kira-kira berada di skala berapa? Oh masih jauh Bu, kayaknya di 4 atau 5. Oh, di 4 atau 5. Iya. Nah, tadi kan kondisi idealnya itu kan kita menginginkan ya kondisinya itu di 9 ataupun 10. Ya. Rencana Pak Akbar untuk mewujudkan skala 9 atau 10 itu mau seperti apa? Ya saya akan terus belajar Bu, sama saya juga sharing sama rekan gimana cara untuk saya itu memenuhi kebutuhan peserta didik, karena saya lihat itu emang kebutuhan peserta didik itu beda-beda gitu. Jadi ada kemungkinan dengan cara saya yang mengajar awal itu anak menjadi bosan. Jadi saya akan mencoba berdiferensiasi supaya anak itu yang berbeda-beda kebutuhan itu akan tercukupi. Tadi kan tentunya rencana-rencananya itu kan sangat banyak ya Pak Akbar yang ingin dilakukan. Mungkin untuk rencana yang paling utama yang akan Pak Akbar lakukan itu apa dulu Pak Akbar? Saya mencoba untuk berasesmen dulu ya Bu ya. Apa keinginan mereka, terus kapasitas mereka seperti apa, lalu saya akan menindaklanjutinya dengan menggunakan metode apa yang bagus atau terpenuhi untuk mereka, sehingga pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan. Oke, nah sekarang apakah Pak Akbar sudah ada gambaran ukuran keberhasilan Pak Akbar berdasarkan tujuan yang tadi Pak Akbar sampaikan itu, gambarannya seperti apa keberhasilannya? Ya, saya tidak muluk-muluk itu kalau dari 100% tidak langsung mungkin, jadi saya akan mencoba beberapa hal yang sedikitnya untuk mencapai ketercapaian antara 70%-80%an aja dulu, nanti bertahap gitu, karena tidak akan semudah yang kita rencanakan, pasti ada hambatan-hambatan. Oke, kalau untuk indikator keberhasilannya itu sendiri, Pak Akbar bisa melihat kalau yang kita lakukan itu berhasil nih, apa? Mungkin dari perilaku peserta didik yang tadinya bosan, mungkin dilihat dari peserta didik udah mulai bisa mengikuti apa yang kita pembelajarkan bagi mereka, terutama dalam pelajarannya gitu. Oke, keren Pak Akbar. Nah, tadi kan rencana Pak Akbar sudah diutarakan juga ya, ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga berkolaborasi. Nah, di sini saya juga ingin mengetahui tentunya Pak Akbar, siapa saja sih yang akan Pak Akbar libatkan supaya tujuan yang Pak Akbar tadi inginkan itu berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan. Nah, ini yang dari yang terkecil itu ya, mungkin dari saya kan kelas itu paralel, Ya. jadi saya akan mencoba untuk mengajak rekan yang satu level kolaborasi gimana langkah-langkah yang terbaik bagi kelas saya terutama, dan umumnya itu yang 3 level itu, yang 3 paralel itu. Berarti tadi Pak Akbar ingin berkolaborasi mungkinnya dengan rekan sejawat ya, Pak Akbar yang memiliki kelas paralel dengan Pak Akbar yang sama. Nah, mungkin yang berikutnya itu kira-kira komitmen apa sih yang Pak Akbar buat untuk perencanaan yang Pak Akbar tadi sebutkan? Ya, komitmennya saya harus lebih bisa merubah paradigma pembelajaran saya yang tadinya konvensional menjadi lebih berpihak kepada siswa. Keren Pak Akbar, dari mulai rencana sampai tadi hambatan-hambatannya apa, perencanaannya apa, dan juga rencana aksi dan juga komitmen yang Pak Akbar sampaikan itu sudah bagus sekali ya. Pak Akbar dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Akbar, dan yang paling penting Pak Akbar ingin merubah merubah pola pembelajaran yang Pak Akbar lakukan yang sangat konvensional menjadi pembelajaran yang aktif menyenangkan juga bagi para siswa.
Baik Pak Akbar, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan rencana yang Pak Akbar tadi sampaikan dapat diimplementasikan dan juga berlancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tutup saja Bapak kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Wiwin, kita ketemu lagi nih. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Ibu, senang sekali ibunya kita bisa diskusi kembali. Selamat sore. Ini hari ini nih, kan tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama Pak Akbar. Alhamdulillah sudah. Izin ya Bu ya, saya bertanya-tanya kembali nih hasilnya bagaimana. Boleh Bu. Dan sambil dicatat kembali tidak apa? Tidak apa-apa Bu. Kalau begitu, saya ingin tahu nih refleksi dan lain sebagainya pada siang hari ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan tadi bersama Pak Akbar? Pertanyaan yang pertama ya Bu, saya mulai. Apa yang dirasakan oleh Bu Wiwin pada saat proses observasi dan coaching tadi? Perasaan saya pertama sih awalnya saya merasa tadi Bu ya, apakah saya mampu tidak ya mengobservasi rekan saya Pak Akbar gitu. Tapi yang kedua saya merasa senang karena saya juga bisa menggali potensi dari rekan sejawat saya itu dalam menghadapi permasalahan ini. Di sini deg-degan dan perasaan mungkin awalnya merasa kurang yakin apakah Ibu mampu ya melaksanakan coachingnya gitu. Iya betul Bu. Artinya apa sih yang membuat Ibu merasa tadi jadi kurang merasa yakin? Awalnya saya kurang merasa yakin itu karena ketika saya menanyakan dengan menggunakan pertanyaan berbobot, apakah saya mampu tidak ya untuk menggali potensi yang ada pada diri Pak Akbar. Nah awalnya dari situ ternyata ketika saya mencoba, saya ternyata mampu Ibu untuk menggali potensinya Pak Akbar dan Pak Akbar berhasil menemukan solusi untuk masalahnya. Nanti sebelum refleksi nih ya, saya ingin menanyakan pertanyaan kedua Ibu. Yang kedua ini pertanyaannya adalah apakah proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu bersama Pak Akbar itu kira-kira mungkin sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu tadi jabarkan di pra-observasi? Tadi proses coachingnya itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya harapkan, mulai dengan tujuan umumnya itu seperti apa dan identifikasinya juga bagaimana dan juga rencana aksinya apa, terus yang terakhir tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Pak Akbar itu seperti apa. Pak Akbar bisa mengutarakan dan menjelaskan secara detail. Luar biasa ya, berarti hasilnya bagus ya Bu ya kalau gitu. Betul Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya ikut berbangga hati. Dan yang ketiga nih, supaya saya juga tahu ya, tapi selain perasaan, kemudian apakah sudah sesuai, dan yang ketiga nih kira-kira selama proses coaching tadi pagi itu mengalami hambatan atau kendala yang berarti? Tentunya kalau hambatan pasti ada. Ada ya? Ada. Boleh disebutkan? Hambatannya yang pertama itu pada proses pembelajaran yang dilakukan itu pembelajarannya dilakukan secara konvensional Bu, jadi masih monoton. Jadi pembelajarannya itu membuat anak itu jenuh Bu, tidak ada interaksi dan tidak ada yang membuat anak itu membuat semangat dan motivasi belajarnya itu muncul. Jadi anak-anak itu pasif, terus ada yang tidak fokus dan juga ada anak yang masih main-main ketika pembelajaran. Proses pembelajaran tadi masih konvensional ya? Iya. Kemudian terasa monoton, kemudian motivasi belajar dari siswanya yang kurang. Tetapi di akhirnya Pak Akbar bisa membuat rencana yang lebih baik. Nah itu alhamdulillah Pak Akbar dapat menjelaskan dan juga dapat menemukan pemecahan masalahnya supaya pembelajarannya itu bisa dilakukan dengan menarik dan membuat motivasi peserta didik itu menjadi bersemangat untuk belajar. Dan juga cara mengajarnya Pak Akbar juga sudah membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan menggunakan tentunya media-media yang Pak Akbar gunakan itu membuat anak
menjadi bersemangat untuk belajar. Contohnya dengan menggunakan whiteboard, puisi. Nah, jadi anak itu menjadi bersemangat untuk belajar. Keren ya Bu ya, berarti sudah ada gambaran dan hasilnya. Dengan begitu mungkin yang ingin terakhir saya tanyakan adalah refleksinya bagaimana? Untuk refleksinya, tentunya pembelajaran yang diharapkan itu adalah pembelajaran yang memang bisa membuat peserta didik itu menarik. Tentunya nanti berakhir kepada hasil dari asesmen yang mereka peroleh itu nilainya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pembelajaran harus menarik atau menyenangkan ya, agar bisa juga meningkatkan hasil belajar siswa. Saya ingin mengucapkan salut luar biasa Ibu Wiwin selama melaksanakan coachingnya. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya ya Bu, di coaching-coaching berikutnya semakin bersemangat lagi untuk next coaching berikutnya ya Bu Wiwin. Selamat buat Ibu, terima kasih atas atas refleksinya hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses buat Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih sudah melakukan refleksi hari ini. Saya tutup. Mungkin terima kasih banyak Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu telah bimbing saya dalam proses coaching. Sama-sama, mohon maaf atas kekurangannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Lumayan Pak, agak deg-degan sih Pak. Apa tuh? Santai aja, kenapa? Kalau nah ini ya tujuan kita hari ini pasti ya. Nah di sini saya akan menanyakan beberapa hal sebelum kita melakukan observasi. Pertama di sini ada pertanyaan tentang apa sih yang akan dikembangkan Ibu dalam melaksanakan observasi ini? Sesuai dengan konsep ya Pak yang sudah disiapkan, bahwa dalam pelaksanaan coaching nanti bersama Ibu Wiwin Ya. saya akan menggunakan konsep Tirta Pak, dari mulai menyampaikan, menanyakan tujuannya, tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian merancang rencana aksi dan tanggung jawab di akhir, dengan menghadirkan tentu saja kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mungkin nanti beberapa pertanyaan berbobot untuk Ibu Wiwin. Dari ketiga yang tadi Ibu katakan itu, yang mana sih yang lebih spesifiknya gitu yang mau diambil dalam observasi nanti gitu? Mungkin ada 2 poin Pak yang ingin saya coba untuk menggali, yaitu mendengarkan aktif Ya. dan juga mudah-mudahan harapannya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Mantap nih hari ini pembelajaran yang akan Ibu observasi nanti dengan Ibu Wiwin. Ibu sudah ada spesifiknya yaitu ya tadi pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Bismillah ya Pak. Ya mudah-mudahan sukses ya pokoknya. Nah terus dari yang tadi udah lebih terperinci tadi ya masalah yang tadi itu. Nah kira-kira ada nggak yang mau lebih diperdalam lagi selain itu? Rencana pembelajarannya itu rencana yang akan disampaikan nanti ditanya-tanya kepada Wiwin, yaitu tujuan pembelajarannya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di kelas. Nanti itu termasuk indikator yang ingin dicapai ya. Indikator. Bagus. Nah, mudah-mudahan dari kita wawancara ini sebelum melaksanakan observasi, Ibu bisa menggali apa yang sesuai dengan alur Tirta tadi ya. Terus untuk memperdalam lagi pendengaran aktifnya ataupun dari pertanyaan berbobotnya ya.
mudah-mudahan ibu bisa melaksanakannya dengan sesuai apa yang ibu inginkan, ibu tuju dan ibu kembangkan. Dengan dukungan dari Bapak. Insya Bismillah Allah ya Pak. kita bareng-bareng, mudah-mudahan kita sukses ya untuk menjadi coaching bagi rekan kita. Amin Pak. Untuk Pak observasi hari ini, terutama di sebelum melaksanakannya, saya kasih sekian. Mudah-mudahan ibu bisa melaksanakan Terima kasih Pak atas wawancaranya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini. ya. Oke, lanjut ke untuk observasi ya. Siap? Siap Pak. Bismillah. Semangat ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana? Semangat saya Ibu. Alhamdulillah bersemangat karena hari ini mau ngobrol sama Ibu. Boleh ya kalau saya tanya-tanya nih hari ini nggak apa-apa, tidak keberatan? Boleh Ibu dengan senang hati. Yang pertama nih pertanyaan kita langsung nggak apa-apa? Apa-apa Ibu? Pertanyaan pertama nih saya buat ke Bu. Tentu Bu Win sudah mengetahui bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Win? Perasaannya sih yang pertama ini sih deg-degan ya Bu ya, karena saya merasa takut saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang Ibu harapkan. Oh insya Allah bisa Ibu, pasti bisa. Mudah-mudahan Ibu saya bisa. Nah sebelum ke pertanyaan yang agak-agak yang saya ingin tanyakan, kira-kira nih ada permasalahan atau ada bagaimana kelas hari ini, bagaimana Ibu pembelajaran hari ini di kelas, kira-kira Ibu menemukan ada permasalahan nggak di kelas? Iya Ibu, saya itu memiliki permasalahan. Makanya tadi Ibu ketika saya belajar di kelas, saya itu merasa saya belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan Ibu. Oh gitu. Awalnya itu yang ingin Ibu jadikan tujuan pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu anak-anak itu bisa berperan aktif Ibu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Tetapi pada kenyataannya pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, ternyata anak-anak malah ada yang main-main. Terus yang paling saya itu paling nggak senang ya Bu ya, kalau misalnya sedang belajar itu ada anak-anak melontarkan kata seperti ini, Bu kapan istirahat? Nah itu saya kan bertanya-tanya, kenapa sih anak itu pengen istirahat gitu Bu. Menurut gambaran Ibu ya, saya ingin bertanya lebih lanjut nih. Menurut gambaran Ibu Win sendiri, kira-kira apa sih yang jadi penyebab anak-anak itu bertanya, bukannya fokus bertanya ke materi ya, malah nanya Bu kapan istirahat? Kira-kira menurut Ibu apa ya kira-kira? Kenapa alasannya? Menurut saya kalau misalnya saya perhatikan, sepertinya memang cara pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menyenangkan, sehingga minat belajar dari siswa itu kurang. Jadi mereka itu mungkin merasa bosan ya Bu ya, apa yang saya belajarkan itu mereka tidak suka mungkin. Nah yang pertama itu mungkin dari cara saya mengajar, yang kedua juga mungkin media pembelajaran yang saya gunakan mungkin tidak ada Bu, jadi hanya seadanya saja gitu, saya tidak mempersiapkannya juga. Terus yang ketiga tidak ada yang memang menarik perhatian siswa mungkin ya Bu ya dalam pembelajaran saya. Nah, dari jawaban-jawaban Bu Win tadi bahwa mungkin kurang menarik, terus mungkin tidak ada menggunakan media pembelajaran. Kalau saya tangkap nih jawabannya Bu Win, berarti Bu Win sebetulnya sudah mengetahui ya apa yang terjadi di kelas, kemudian alasannya apa. Kalau menurut saya Bu Win justru sudah bisa mengidentifikasi nih permasalahan yang terjadi. Nah, sebelum kita ke rencana, ada lagi sih yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Apa yang menurut Ibu Win berat gitu untuk melaksanakan yang mengatasi permasalahan yang tadi, kira-kira tantangannya di mana? Kendalanya apa? Sebetulnya Bu yang membuat saya berat itu begini Bu. Sementara kan kalau misalnya kita ingin membelajarkan sesuatu yang menarik ya Bu ya, kita harus merencanakan dengan baik ya Bu ya. Nah dari situ saya merasa berat Bu. Merencanakan itu kan membutuhkan waktu ya Bu ya, dan juga sesuatu yang memang kita perlukan itu memang kita harus mencari dulu Bu, seperti gini ya Bu ya. Saya ingin membelajarkan peserta didik itu materi
musyawarah. Berarti kan kita juga Bu harus mencari referensi yang memang cocok kepada siswa itu, materi musyawarah itu. Nah dari situ Bu saya merasa gimana ya Bu ya, sulit banget Bu. Saya harus mencari dan waktunya itu Bu saya rasa kurang Bu. Jadi kendalanya di waktu juga Iya ya Bu. betul Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan, misalnya ini sudah mencari sumber, kira-kira persiapan pembelajaran karena merasa waktu tadi masalahnya di waktu, memang perencanaan sampai pelaksanaan pembelajarannya itu kira-kira berapa lama Ibu membuat? Kalau misalnya saya lagi mood ya Bu ya, Ya. kalau saya lagi mood sih sebetulnya Bu sehari juga cukup gitu. Cuman kan kadang Bu ya kalau kita merasa lelah, kita malah jadi memerlukan waktu untuk istirahat dulu nanti dulu deh, sehingga apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Ya jadi akibatnya saya membelajarkan kepada peserta itu tanpa perencanaan Bu. Oh iya. Tuh. Jadi kendalanya memang karena kurangnya perencanaan ya Bu. Iya betul. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu, dari skala 1 sampai 10 dari pembelajaran tadi yang sudah Ibu rancang yang awal, kira-kira menurut Ibu sudah di skala berapa nih? Kalau Ibu menilai sendiri pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kalau dari skala 1 sampai 10 tentunya Bu masih di skala 3 sama 4 Bu, karena memang saya belum maksimal dan apa yang saya lakukan itu memang tidak ada usaha apa-apa Bu. Saya seadanya mengajar sehingga ya gitu Bu, terjadilah masalah-masalah di kelas yang tadi saya sampaikan kepada Ibu. Nah, jika memang permasalahan yang pertama adalah waktu, yang kedua mungkin kekurangan sumber ya Bu. Dari tadi materi musyawarah kalau saya tangkap ya. Saya ingin kembali nih bertanya, jika mungkin besok dilaksanakan perbaikan pembelajaran, rencana Ibu nih, karena tadi Ibu bisa menjawab waktu dan sumber ya, rencana Ibu besok atau lusa akan merancang pembelajaran seperti apa untuk memperbaiki tadi ya? Untuk rencana yang saya akan lakukan itu Bu, untuk memperbaiki atau perbaikan pembelajaran yang saya lakukan itu yang pertama, karena tadi berhubungan dengan waktu mungkin ya Bu ya. Kalau untuk berhubungan waktu saya akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin Bu, dan saya sebisa mungkin tidak memperbanyak aktivitas yang lain mungkin Bu. Saya memilih yang penting-pentingnya dulu Bu. Jadi kita dalam melaksanakan perencanaan itu tidak kecapean dan tidak kelelahan. Karena tadi kan saya merasa lelah Bu ketika saya ingin merancang pembelajaran, ternyata saya sudah lelah dan saya tidak sanggup dan tidak mampu mengerjakan sesuai dengan jadwalnya. Yang pertama saya akan mengatur waktu sebaik mungkin. Nah yang kedua saya akan melakukan perencanaan pembelajaran Bu dengan baik. Apa yang akan saya bahas dengan peserta didik pada saat itu, maka saya akan merencanakannya Bu, mencari medianya seperti apa dan juga media-media yang akan saya gunakan untuk menunjang pembelajaran peserta didik itu apa. Itu sudah langkah yang baik ya Bu ya. Kalau saya rasa Ibu akan mencoba untuk mencari media, kemudian juga akan mempersiapkan segala sesuatunya, lebih prepare-nya lebih bagus lagi ya Bu. Mungkin sedikit tambahannya, mungkin Ibu juga butuh memprioritaskan dari tugas utama. Barangkali Ibu memang punya tugas tambahan lainnya selain ini? Iya Ibu, saya kebetulan banyak sekali Ibu tugas tambahannya, sehingga saya itu kadang-kadang merasa lelah. Nah iya, artinya mungkin di sini juga perlu untuk dipilah ya Bu ya, mana yang menjadi fungsi utama Ibu di dalam kelas ketika menciptakan pembelajaran. Boleh saya tanya kembali, tadi Ibu sudah akan langkah-langkahnya sudah akan menyiapkan persiapan lebih matang lagi, kemudian dari segi waktu dan juga prioritas. Saya ingin bertanya yang berikutnya adalah strategi. Kira-kira strategi Ibu yang akan dilaksanakan nih untuk pembelajaran berikutnya seperti apa, misalnya agar anak-anak itu aktif, kreatif, menyenangkan? Kalau strategi yang akan saya lakukan itu Bu, saya akan merancang pembelajaran yang memang membuat peserta didik itu aktif dengan menggunakan games contohnya, atau misalnya menyelangi dengan ice breaking ketika peserta didik itu merasa bosan, sehingga motivasi dan minat belajar tersebut tumbuh kembali. Keren, itu jawaban yang sudah luar biasa yang datangnya dari Ibu Wiwin sendiri ya. Ibu sudah akan melaksanakan ice breaking, kemudian main games bersama siswa. Itu sudah merupakan hal langkah yang sangat baik. Saya ingin bertanya nih berikutnya ya Bu ya,
kita masuk ke tahap berikutnya, komitmen. Bagaimana komitmen ibu? Berapa lama waktu yang ibu butuhkan untuk merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tadi dengan yang ibu sampaikan? Untuk komitmen waktu dalam saya merancang pembelajaran itu tentunya saya akan berkomitmen sebelum saya membelajarkan saya akan mempersiapkan terlebih dahulu, minimal setelah saya mengajar di pembelajaran sebelumnya saya akan mempersiapkan untuk di hari berikutnya. Kalau mudah-mudahan saya dapat merancangnya dalam 1 hari, Bu. 1 hari ya. Iya. Oke, saya tadi ingin bertanya lebih spesifik lagi, kira-kira butuh waktu berapa hari ini untuk nanti saya follow up kembali ke ibu. Kalau untuk memfollow up boleh Bu seminggu supaya saya dapat mengukur apakah konsisten atau tidaknya saya melakukan perencanaan yang saya lakukan Dengan tema yang berbeda, dengan strategi yang berbeda ya Bu Wiwin ya. ya tentunya seperti itu Ibu. Oke. Mohon bimbingannya juga. Siap. Bismillah, mudah-mudahan sama-sama kita belajar ya Bu ya. Oke, komitmen sudah nih. Saya mungkin berikutnya akan menunggu satu kemudian komitmen yang ibu laksanakan, rancangan berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran yang tadi sudah ibu rancang, lalu pembelajaran aktif, kreatif lebih baik lagi dan dilaksanakan. Saya percaya sekali Ibu Wiwin akan melaksanakan supervisinya di pembelajarannya dengan luar biasa karena biasanya. Terima kasih Ibu Wiwin, sepertinya ini sudah sampai, saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang menyenangkan. Saya puas juga dengan obrolan hari ini. Bagaimana perasaan Ibu, puas dengan observasi hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa puas dan juga saya merasa puas karena saya menemukan pemecahan dan solusi yang saya hadapi selama ini. Baik, Bu Wiwin, terima kasih juga karena di sini saya hanya menggali permasalahan dan juga ternyata saya temukan bahwa Ibu Wiwin juga bisa mencari solusi untuk yang akan dilaksanakan Ibu Wiwin sering. Nanti saya follow up kembali ya Bu, izin. Terima kasih. Baik, saya rasa nih untuk hari ini kayaknya saya observasinya sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melaksanakan observasi ini Bu Wiwin. Kita ketemu lagi mungkin di minggu depan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga bimbingannya. Sama-sama Bu Wiwin. Baik Ibu, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terus gimana tadi rasanya, deg-degan? Awalnya Pak, alhamdulillah banget ya Pak, berjalan lancar. Ya. Padahal di awalnya tadi saya sempat kurang percaya diri mungkin ya Pak. Ini saya bisa nggak nih, saya bisa nggak nih, tapi berkat Bapak, dukungan dari Bapak, alhamdulillah. Semangat ya. Nih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan masalah yang telah tadi diobservasi yang pertama ini gini. Apa sih yang ibu rasakan ketika ibu melaksanakan observasi dengan metode ibu tadi? Yang saya rasakan di awal tadi Pak, agak sedikit gugup karena saya takut pertanyaan yang saya sampaikan ternyata tidak berbobot. Kemudian takut tidak bisa mendengarkan aktif, tetapi ternyata setelah mendengarkan jawaban-jawaban Bu Wiwin yang luar biasa, akhirnya puas Pak, alhamdulillah. Berarti ada kepuasan ya. Nah ini pertanyaan kedua nih, ya bagaimana sih kesesuaian proses yang tadi sebelum observasi ibu inginkan itu pelaksanaannya tuh ada nggak kesesuaian yang memang tujuan tadi awal gitu? Nah, karena saya juga membuat catatan-catatan ya Pak dengan alur Tirta itu Pak, saya nyontek dikit ke ATM. Saya kemudian mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur, mulai dari tujuan, saya menanyakan identifikasinya, kemudian saya menanyakan indikator, rancangannya, sampai bagaimana komitmen Bu Wiwinnya ke depan. Jadi insya Allah Pak, kesesuaiannya mungkin kalau dibilang penuh mungkin 80-90% insya Allah tercapai. Alhamdulillah ya, kesesuaiannya sudah mencapai hampir 100% lah kalau gitu ya. Kalau kesempurnaan terlalu jauh ya, kita akan ke namanya juga mencoba dulu ya. Belajar ya Pak. Terus nah ini hambatan yang ditemui dari observ tadi terutama dari Ibu Wiwin, hambatan apa
apa sih yang kira-kira menurut ibu itu bisa ditangani sama beliau sendiri? Oh iya. Kebetulan Bapak karena dari awalnya itu Bu Wiwin itu masih merasa pembelajaran yang dilaksanakannya itu kurang variatif. Jadi di awal mungkin hambatan yang disampaikan oleh observer dari coaching itu menyampaikan bahwa katanya merasa anak-anaknya kurang fokus ketika belajar. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa kok kayaknya saya tidak puas itu dengan pembelajaran yang awal. Tetapi setelah saya tanya kepada rencana aksi, kemudian bentuk komitmen dan tanggung jawabnya, ke depan juga ada janji bahwa beliau akan melaksanakan tindak lanjut besok dengan pembelajaran yang lebih bervariatif, menggunakan aplikasi digital, pakai Quizzes, pakai Word, kemudian dilaksanakan. Alhamdulillah ternyata hasilnya luar biasa. Bu Wiwin keren. Itu udah maksimal berarti ya, alhamdulillah ya. Berarti observasi hari ini ibu dianggap sama saya itu berhasil gitu. Berhasil kenapa? Karena udah bisa menggali apa yang permasalahan yang dialami oleh ibu Wiwin dalam pembelajaran kelasnya gitu kan. Itu salah satunya dari yang. Nah kalau untuk solusinya, Kebetulan karena dari rencana Alur Tirta ini saya menanyakan permasalahan dan kemudian saya juga menanyakan kepada coach, kepada Bu Wiwin, ya kira-kira apa yang akan menjadi rencana solusi. Dan alhamdulillahnya Pak pada proses observasinya itu beliau itu bisa menjawab sampai ke proses rencana solusi pemecahan masalahnya bisa dijawab dengan lancar, sehingga kalau dirasa apa sih hambatannya sepertinya hampir alhamdulillah rencana menyampaikan. Nah dari kesimpulan tadi observasi terus ibu juga sudah merasakan gimana menjadi refleksi apa ingin sampaikan dalam coaching tadi. alhamdulillahnya berkat bimbingan Bapak juga dengan ngobrol di pra observasi tadi saya menjadi mendapatkan gambaran tentang bagaimana pembelajarannya dan kemudian refleksinya yang terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Wiwin sudah bervariasi. Bu Wiwin juga mengetahui pemahaman tentang bagaimana strategi pembelajaran dan dilaksanakan tindak lanjutnya juga insya Allah nanti akan dilihat kemudian apakah pembelajaran berikutnya setelah pasca observasi tadi itu sudah bervariatif atau tidak, nanti akan saya laporkan kembali ke kami. Untuk harapan kedepannya sebagai coaching ini gimana nih? Saya tentunya ingin bisa lebih stabil lagi dalam diri saya ya Pak. Ya. Ketika saya akan melaksanakan observasi berarti kesiapan sayanya dulu ini ya Pak ya harus lebih siap lagi. Mudah-mudahan sehingga hasil observasinya nanti disampaikan ke Bapak lebih bagus. Mudah-mudahan Pak, terima kasih. Ya. Nah, terus setelah kita tadi melaksanakan mulai dari pra observasi, terus kita melaksanakan observasi terhadap rekan kita Ibu Wiwin, dan terakhir kita berbincang ini, saya rasa Ibu sudah kalau ini udah mumpun lah sebetulnya ya. Saya rasa udah cukup. Nah, untuk observasi hari ini kita lakukannya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih maju, lebih bersemangat untuk pembelajaran ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Kita kapan-kapan melakukan lagi seperti ini biar kita sharing ya. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.